Oke teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan Lucky Motor. Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan subscriber. Dan project kita kali ini adalah sebuah mega project bore up Mio Soul GT 200cc. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sudah sering nonton video-video dari Lucky Motor Channel, mungkin sudah banyak yang tahu tentang sepeda motor ini ya. Dan ini motor yang sebelumnya kita sudah bore up 160 cc. Dan pada bore up kita kali ini adalah merupakan puncak dari ambisi sang pemilik motor ya teman-teman. Dia bercita-cita ingin mempunyai motor Soul GT 200cc. Dan hari ini kesampaian tujuannya. Oke teman-teman, langsung saja ini proses pembongkaran mesinnya sudah dimulai oleh tim Lucky Motor. Dan langkah pertama tentu saja kita akan belah mesin ya, karena kita akan bubut crankcase. Dan karena untuk mencapai target 200cc dengan bore up saja ini tidak cukup teman-teman, dan terpaksa kita juga lakukan stroke up. Dengan kita ganti pen stang shakernya, kita gunakan produk dari Moto1 2 mili teman-teman. Jadi total langkah menjadi bertambah 4 mili ya. Oke teman-teman, motor ini pertama di bore up 4 tahun yang lalu ya. Dan motor ini dipakai untuk harian dan beberapa kali juga pernah dipakai touring. Tapi kita lihat pistonnya masih bagus, masih mulus. Oke teman-teman, sekarang kita sudah siap-siap pasang mesinnya ya. Dan kita menggunakan lem yang kualitas bagus, ini lem Jerman, untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Dan untuk diameter liner kita pakai yang 67. Dan untuk itu terpaksa kita bubut crankcase 67,5 untuk menyesuaikan ya teman-teman. Pen stroke-nya 2 mili, jadi total langkah bertambah menjadi 4 mm. Jadi dari stroke standar 57,9 bertambah 4 mili ya, sekarang menjadi 61,9. Nah itu untuk bagian stroke up-nya. Dan kita lanjut sekarang ke boring ya. Untuk piston kita gunakan tipe Forged ya, produk dari BRT dengan ukuran 63. Oke teman-teman, ini adalah proses sebelum kita lakukan pemangkasan piston aslinya ya. Ini ada kita ukur seberapa panjang yang akan kita potong, yang akan kita pangkas untuk menyesuaikan. Di sini setelah kita ukur ini ada sisa 6 mm ya. Dan kita akan pangkas 6 mm, terus kita bikin cowakan klepnya. Lanjut juga kita akan bikin cekungan di kepala pistonnya untuk mendapatkan perbandingan kompresi yang pas. Dan tambahan packing block dengan ketebalan 1,5 mili. Oke teman-teman, ini adalah kepala piston yang sudah kita pangkas ya, kita sesuaikan. Ya ini kita juga bikin cowakan klepnya, juga kita bikin cekungannya untuk mendapatkan hasil kompresi yang sesuai ya. Untuk pemangkasan kepala piston ini benar-benar dibutuhkan ketelitian dan juga kesabaran ya teman-teman untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Jadi kita harus benar-benar ukur ya, jangan sampai overlap nanti pistonnya nabrak lap. Oh ya teman-teman, ini adalah piston setelah kita lakukan pemangkasan ya, dan kita siap-siap untuk pasang mesinnya sekarang. Dan perlu juga saya sampaikan di sini untuk lubang crankcase kita sudah bubut ya. Ya ini ukurannya 67,5. Jadi untuk mengimbangi ya, karena diameter dinding boringnya 67. Jadi supaya bisa masuk dengan pas ya. Dan satu lagi perlu saya sampaikan di sini packing ya. Ini packing karena kita lakukan stroke up, maka kita gunakan packing aluminium yang memiliki ketebalan 1,5 mili. Dan ini sudah kita hitung juga ya untuk menyesuaikan dengan perubahan stroke up yang kita lakukan. Dan perlu diketahui ini untuk stang shakernya ini masih originalnya teman-teman. Jadi kita cuma mengganti pen stroke up saja. Dan ini packing sudah kita pasang ya. Dan pemasangan di sini saya gunakan pengeleman yang bagus menggunakan lem Jerman. Ya ini kita lem tipis-tipis saja. Tapi menurut pengalaman lem ini bagus sekali teman-teman. Jadi jarang sekali ada kebocoran ya kalau kita menggunakan lem Jerman. Tapi ini harganya cukup mahal sedikit. Oke teman-teman, kita siap-siap untuk memasang blok ya. Dan di sini juga agak susah sedikit ya karena ini pistonnya besar. Ya kita lakukan secara hati-hati saja, jangan sampai nanti ada masalah ya. Oke, pelan-pelan sudah masuk. Dan untuk stot kameratnya kita ini yang merah ini teman-teman, saya gunakan yang racing ya untuk mengimbangi karena cc-nya besar. Dan ini adalah ya hasil ya setelah kita lakukan pemasangan lengkap dengan paknya. Dan tampak di sini pistonnya tidak melewati ujung boring ya teman-teman. Jadi masih aman ya.
Dan untuk cowakan klepnya juga sudah kita perhitungkan, dan untuk cekungannya juga sudah kita perhitungkan untuk mendapatkan hasil kompresi yang sesuai ya. Dan pertimbangan saya untuk membuat kompresi tidak terlalu tinggi adalah untuk mendapatkan stat yang lebih enteng ya teman-teman, karena ini motor cc-nya begitu besar. Saya khawatir kalau dinamo starternya tidak mampu ya untuk mengangkat, atau di starter kaki juga tidak mampu. Oleh karena itu saya benar-benar memperhitungkan kompresi di sini. Bagaimana caranya motor bisa cc besar tapi masih bisa di starter tangan, starter atas, dan starter kaki masih bisa. Jadi untuk kenyamanan ya, untuk kenyamanan kita saat mengendarai motor. Jadi walaupun cc besar tapi starter tetap enteng. Oke teman-teman, ini proses selanjutnya kita pasang bodinya ya. Dan perlu juga saya sampaikan di sini, dari keseluruhan proyek kita kali ini, di samping yang saya sudah sampaikan tadi, ada lagi beberapa komponen yang kita ganti, yang kita ubah ya teman-teman. Jadi untuk menyesuaikan, karena kita lakukan perubahan volume menjadi 200 cc, jadi ada beberapa komponen ya. Seperti ini stud kamrat, kita gunakan yang tipe racing. Dan ini karena kita menggunakan manifold dari NMAX, dan biasanya kalau manifold NMAX itu kan posisinya miring teman-teman. Jadi kalau di motor ini, di Soul GT ini posisinya harus lurus. Jadi terpaksa kita ini tambahkan bantalan ya. Ya ini aluminium segi 4 untuk mengubah posisi ya, menggeser supaya lurus ya, seperti ini, lurus ke belakang untuk menyesuaikan ya dengan rumah filternya ya. Throttle body menggunakan BRT 32, dan satu lagi untuk sensor TPS kita gunakan produk dari Filipina ya. Ini mereknya 4S1M. Ya ini adalah produk dari BRT, throttle body BRT ukuran 32. Oke, lebih jelasnya kita lihat di dalam. Di sini ada tertera tulisan 32. Jadi itu Venturi 32. Ya kita sesuaikan karena kita sudah upgrade mesinnya 200 cc. Lanjut sekarang untuk injektor. Untuk mendapatkan hasil pembakaran yang sempurna ya, tidak hitam businya, saya gunakan injektor 180 cc di sini. Dan ECU di sini masih standar teman-teman. Saya gunakan masih produk aslinya. Untuk injektor kemarin sebenarnya sempat saya gunakan yang untuk 200 cc teman-teman, tapi statnya agak berat, dan saya lihat juga warna businya agak hitam. Jadi setelah saya ganti dengan yang 180 cc, statnya ringan, enteng, dan businya bersih teman-teman. Jadi saya pilih yang ukuran 180 cc. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pasang throttle body ya. Dan ini proses sudah hampir selesai, tinggal sedikit lagi, dan kita akan lakukan tes ya, seperti apa perubahan power yang kita dapat setelah kita upgrade mesin ini menjadi 200 cc. Oh ya teman-teman, saya tambahkan sedikit di sini untuk teman-teman yang belum sempat menonton video sebelumnya. Jadi di sini saya juga sudah lakukan perubahan ya, 4 tahun yang lalu, perubahan pada headnya. Jadi klep di sini sudah menggunakan klep in 29 dan klep X-nya 24. Di samping itu noken as juga sudah saya ganti waktu itu menggunakan produk Kawahara K1, karena 4 tahun yang lalu saya belum menemukan BRT. Jadi untuk noken asnya, camnya saya tetap saja biarkan yang produk Kawahara K1, karena saya rasa dari pengalaman setelah 4 tahun menggunakan motor ini, jadi motor ini masih enak banget dibawa jarak jauh, juga pernah touring juga. Jadi mesinnya aman-aman saja, oke-oke saja, dibawa harian juga enak. Jadi bensinnya nggak terlalu boros dan tidak rewel ya. Jadi suara mesinnya juga halus, tidak terlalu kasar ya. Jadi saya puas sekali dengan capaian itu. Oke teman-teman semua, ini seluruh prosesnya sudah hampir selesai ya. Jadi ini tinggal pasang aki saja. Dan saya juga penasaran bagaimana perubahan powernya setelah kita upgrade mesinnya menjadi 200 cc.
Oke teman-teman semua, demikianlah yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian teman-teman semua. Dan bagi yang suka silakan klik like, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.